Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Proses Bisnis TI. Saat ini kita masuk pertemuan 3, yaitu proses bisnis dan perubahannya. Untuk video pembelajaran di pertemuan 3 ini, saya bagi menjadi 2 part ya. Sekarang kita masuk part pertama. Pokok bahasan untuk pertemuan 3 ini ada 5 poin. Yang pertama, pekerja pengetahuan. Yang kedua, pekerja data. Yang ketiga, sistem informasi berdasarkan level. Yang keempat, relasi antar sistem. Dan yang kelima, ragam sistem berdasarkan fungsional. Pekerja pengetahuan yaitu orang yang dengan latar belakang pendidikan formal, biasanya setingkat atau selevel dengan universitas, dan memiliki profesi khusus sebagai contoh dokter, kemudian lawyer, ataupun saintis, dan lain sebagainya ya. Nah, tugas utama dari pekerja pengetahuan adalah menciptakan informasi dan pengetahuan baru. Yang kedua, pekerja data, latar belakang pendidikan lebih rendah dari pekerja pengetahuan, dan tugas utamanya cenderung mengolah data. Di sini contohnya sekretaris, kemudian pencatat buku kas, atau pengelola lain yang tugasnya memanfaatkan ataupun memanipulasi dan menyebarkan informasi. Itu perbedaan antara pekerja pengetahuan dengan pekerja data. Selanjutnya, sistem informasi berdasarkan level. Ada macam-macam SISPO berdasarkan level. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, ya, atau Transaction Processing System (TPS). Kemudian ada juga sistem kerja pengetahuan dan sistem kantor. Kemudian ada sistem informasi manajemen. Kemudian ada sistem pendukung keputusan (SPK) atau Decision Support System. Ada juga sistem pendukung eksekutif (SPE). Oke, untuk pembahasan yang ketiga di pertemuan ketiga yaitu relasi antar sistem. TPS sebagai sumber data bagi sistem yang lain. Kemudian ada juga SPE, menerima data dari sistem lain yang lebih rendah. Sebagai contoh, pesanan yang dicatat oleh sistem penjualan dikirim ke pabrikasi sebagai transaksi untuk memproduksi atau ke sistem informasi manajemen untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat di pertemuan 3 ada ragam sistem berdasarkan fungsional. Di sini ada 4. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran. Yang kedua, sistem produksi dan pabrikasi. Yang ketiga, ada sistem keuangan dan akuntansi. Dan yang keempat, ada sistem sumber daya manusia. Kita bahas yang pertama, yaitu sistem penjualan dan pemasaran, di mana bertanggung jawab dalam menjual produk atau layanan perusahaan, kemudian mengidentifikasi pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan, selanjutnya mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, kemudian merencanakan dan mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, fungsi produksi dan pabrikasi, di mana bertanggung jawab dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Yang ketiga, fungsi keuangan, bertanggung jawab memelihara dan mengelola aset keuangan perusahaan, kemudian mengelola modal perusahaan, sebagai contoh di sini stok, kemudian kas, dan juga obligasi. Selanjutnya ada fungsi akuntansi, mengelola dan mencatat transaksi keuangan perusahaan, baik pemasukan, pengeluaran, ataupun gaji karyawan. Selanjutnya ada fungsi sumber daya manusia, yaitu bertanggung jawab untuk rekrutmen, kemudian membina dan memberdayakan angkatan kerja perusahaan, kemudian mengelola data-data karyawan. Setiap organisasi memiliki kultur yang unik, ya, atau kebiasaan yang unik, atau ciri khas tersendiri, atau satuan asumsi pokok, kemudian nilai-nilai dan cara-cara melakukan sesuatu yang telah diterima oleh sebagian besar anggotanya. Bagian kultur organisasi selalu bisa ditemukan dalam sistem informasinya.
Sebagai contoh, di sini ada United Parcel Service menempatkan layanan kepada pelanggan sebagai aspek kultur organisasi yang dapat ditemukan dalam sistem tracking paket milik perusahaan. Selanjutnya, contoh proses bisnis fungsional. Di sini untuk pabrikasi dan produksi, proses bisnisnya yang pertama memasang produk, kemudian memeriksa kualitas, kemudian membuat tagihan material. Sedangkan untuk proses bisnis penjualan dan pemasaran, yang pertama mengidentifikasi pelanggan, kemudian membuat pelanggan memperhatikan produk, selanjutnya menjual produk. Sedangkan untuk keuangan dan akuntansi, di sini menerima piutang, kemudian membuat perkiraan keuangan, kemudian mengelola buku kas. Kemudian yang terakhir, ada sumber daya manusia, di mana proses bisnisnya yang pertama mengontrak karyawan, kemudian melakukan evaluasi kerja karyawan, kemudian menyusun rancangan-rancangan untuk memberdayakan karyawan. Baik, untuk video pembelajaran di pertemuan 3, part 1 sampai sini dulu ya. Kita lanjut ke part 2. Terima kasih.